أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث من جملة الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، وبدأه النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب تشويق وترغيب، قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولا شك أن النفس الصادقة تريد ذلك، تريد ما يمحو الخطايا ويرفع الدرجات، ولهذا قال الصحابة: بلى يا رسول الله. فذكر 3 خصال: الأولى إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء وإعطاء كل عضو حقه، وكثرة الخطى إلى المساجد، وهذا فيه أن خطوات العبد إلى المسجد مكتوبة له بكل خطوة يخطوها حسنة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط. والمرابطة هي في الجهاد، لكنه جعل انتظار الصلاة بعد الصلاة من الرباط في سبيل الله. وهذا مما يدلنا على فضل هذه الأعمال وكثرة طرق الخير، وأن هذه الأعمال مكفرات للذنوب وسبب لرفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang dengan melakukannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat?" Maka para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini, mereka berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah kami ingin mengetahuinya." Maka Nabi SAW berkata, "Isbagul wudu' alal makarih," yaitu engkau menyempurnakan wudu tatkala dalam kondisi-kondisi yang engkau tidak sukai. Wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu engkau memperbanyak langkah menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa intidharus salati ba'da salati, dan menunggu salat setelah melakukan salat. Fadzalikumur ribat, maka ini merupakan ribat, yaitu bersiaga di tempat perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu hadis dari hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan dan beraneka ragamnya jalan-jalan kebaikan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuka hadis ini dengan suatu metode yang sangat menarik, yang bisa menarik hati para sahabat, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Ala adullukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, wahai para sahabatku, tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat?" Tentunya jiwa-jiwa para sahabat yang benar-benar tulus tentu rindu untuk mengetahui perkara-perkara apa yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, ya. Kita semua tentunya ingin dosa-dosa kita diampuni dan kita ingin kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari selama ini. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah kami ingin tahu perkara-perkara apakah itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama adalah isbagul wudu' alal makarih, yaitu engkau menyempurnakan wudu'mu, ya, yaitu memberi setiap wudu, setiap anggota wudu diberi haknya, dibasuh dengan sempurna alal makarih, meskipun dalam kondisi yang engkau tidak sukai, misalnya sangat dingin, ya, kondisi di cuaca yang sangat dingin, tapi engkau menyempurnakan wudu'mu. Yang kedua, engkau memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Ya. Ini penjelasan dari Nabi SAW bahwasanya setiap langkah yang kita lakukan menuju masjid, setiap langkah itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah itu akan menghilangkan dosa dan setiap langkah tersebut akan mengangkat derajat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak langkah menuju masjid, sering berangkat pergi ke masjid. Dan yang berikutnya kata Nabi SAW, intidharus salati ba'da salat, yaitu menunggu salat berikutnya. Barang siapa yang sudah salat, maka hendaknya dia menunggu salat berikutnya, dan ini juga merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW menyamakannya seperti jihad. Kata Nabi SAW, "Fadzalikumur ribat." Ya, fadzalikumur ribat, yaitu seakan-akan kalian sedang bersiaga di daerah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang dengan kaum
musuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan amalan-amalan ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa para hamba dan juga bisa mengangkat derajat-derajat mereka.